Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar semuanya? Baik, Bu. Iya, bersyukur sekali ya ternyata semuanya bisa hadir, bisa bertemu lagi di hari ini. Nah, sekarang kan kalian sudah kelas 9 ya. Ini pertemuan pertama kita di kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita memohon tuntunan Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu mohon untuk Ferdi supaya bisa memimpin doa kita di pembelajaran di pagi hari ini. Baik, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ferdi yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Ya, Nah, Bu. sekarang Ibu mau memeriksa absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Nama-nama yang Ibu panggil supaya bisa bersuara ya. Yang tidak dipanggil, mohon jangan bersuara supaya ketika teman-teman yang lain dipanggil itu mereka bisa dengar ya. Baik, Bu. Oke. Agum. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu, hadir. Hadir. Agung. Hadir, Bu. Hadir. Dadan. Hadir, Bu. Ferdi. Tadi ada ya. Hadir, Bu. Hamzan. Hadir, Bu. Malihatun. Hadir, Bu. Nadia. Ya, Nadia ada. Pupu. Hadir, hadir. Setiawan. Hadir, Bayu. Bu. Oke. Ya, baik, ternyata semua hadir ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan memeriksa kerapihan. Perhatikan seragam-seragam yang digunakan. Nah, ini biasanya yang anak-anak cowok nih, yang seragamnya suka nggak rapi. Silahkan dirapikan dulu. Meja-mejanya juga, kalau masih miring ke kiri, miring ke kanan, tolong dirapikan ya. Periksa juga sampah di bagian kiri dan kanan. Nah, kalau ada sampah, tolong buang di tempat sampah ya, jangan buang di laci meja ya. Buang di tempat sampah. Nah, oke. Kalau lingkungan yang bersih, pasti kita akan nyaman kan untuk belajar. Ya, Kalau Bu. lingkungan kotor, pasti kalian bosan, pasti kalian tidak nyaman kalau mau belajar. Oke, anak-anak. Ya, anak-anak yang hebat, sebelum kita lanjut, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional ya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk kebanggaan kita terhadap Indonesia. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Karena kita di sini di kelas kita ini punya siswa yang dari berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, Ibu rasa lagu nasional ini sangat cocok untuk kita nyanyikan bersama. Wah, betul sekali, Bu. Oke. Ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Dari Sabang sampai Menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Bercita padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Allah, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, akan berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, baik anak-anak. Ibu harap setelah kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional ini, kita bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita dan juga membangkitkan semangat kita untuk belajar. Nah, anak-anak yang hebat dan baik, sudah pernahkah kalian mendengar cerita tentang lilin impian? Belum, Bu. Bu. Belum. Oke. Jadi, begini ceritanya. Nah, di sini ada 4 buah lilin impian. Nah, ketika 3 dari 4 lilin impian mati, maka hanya tinggal 1 lilin impian saja yang masih hidup. Nah, lilin impian yang masih hidup ini dapat menghidupkan lagi ketiga lilin impian yang sudah mati tadi. Nah, kira-kira apa sih artinya? Jika kalian semua sudah menghilangkan semangat kalian untuk belajar, ketika kalian merasa bosan, ketika kalian merasa semua yang kalian kerjakan itu tidak bisa terselesaikan sesuai dengan keinginan kalian, maka jika kalian masih punya salah satu lilin impian, nah lilin impian inilah yang bisa membangkitkan semangat yang lain. Contohnya semangat dalam belajar. Nah, ketika kalian sudah tidak memiliki impian, tentunya sudah tidak ada semangat lagi kan? Sudah tidak ada motivasi lagi untuk kalian maju atau mau belajar. Jadi Ibu mau sampaikan sekarang, peliharalah salah satu dari keempat lilin impian tadi. Ketika kalian punya impian, ketika kalian punya harapan, pasti kalian bisa membangkitkan semangat yang lainnya. Nah, pasti karena kalian sudah kelas 9 ya ini, pasti kalian punya impian kan, punya harapan. Setelah lulus dari sekolah ini, kalian mau lanjut ke jenjang mana? Ke SMA kah atau ke SMK? Jadi Ibu harap kalian tetap memiliki impian, tetap semangat, tetap tekun belajar, tetap mau untuk mempelajari sesuatu yang baru, supaya kalian bisa meraih impian yang kalian inginkan atau cita-cita yang kalian punya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang di pertemuan pertama kita hari ini, kita akan mempelajari tentang web browser. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita penuhi. Di sini kompetensi dasarnya mengenal fitur lanjut browser. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu menyimpulkan pengertian dan fungsi browser. Kemudian menemukan macam-macam web browser. Dan kemudian menganalisis fitur-fitur yang ada pada web browser. Nah, di setiap pembelajaran tentunya pasti ada tujuan. Di setiap kita melakukan sesuatu, pasti ada tujuan. Nah, begitu juga dengan pelajaran kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, ada tujuannya. Nah, tujuannya yang pertama, setelah mengamati tayangan presentasi nanti dari Ibu, kalian sebagai peserta didik harus mampu menyimpulkan pengertian dan fungsi dari browser dengan tepat. Kemudian kalian juga harus bisa menemukan macam-macam web browser. Dan kalian juga harus bisa menganalisis fitur-fitur yang ada pada web browser dengan tepat. Oke. Nah, ketika Ibu akan memberikan materi, Ibu harap semuanya memperhatikan ya. Tidak Baik, Bu. ada yang bercakap-cakap atau bermain-main. Semuanya fokus memperhatikan pada layar presentasi ya. Bisa semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu. Di antara kalian, pernahkah atau adakah yang sudah pernah mengerjakan tugas dari guru,
Kemudian mencari jawaban di internet. Ada? Ada, Bu. Bu ada. Ada yang sudah pernah misalnya cari foto di internet atau mencari berita di internet? Pernah, Bu. Malihatun sudah pernah. Nadia juga sudah. Dadan gimana? Pernah atau belum pernah? Sudah, Bu. Sudah Sering pernah. banget ya, Ma, Bu. Sering banget itu, Bu. Sering mencari foto-foto ya? Iya, apalagi di Instagram itu sering. Nah, hati-hati ya kalau mencari foto. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, semuanya sudah pernah ya, sudah pernah mencari informasi di internet. Ketika kalian mencari informasi di internet itu, pastinya kalian itu sudah menggunakan aplikasi web browser. Adakah yang di sini sudah tahu apa itu web browser? Pengertian dari web browser? Belum ada? Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan. Nah, web browser ini adalah program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau mencari informasi dari suatu situs atau web. Nah, program atau software ini ada di dalam komputer kita. Nah, bukan cuma ada di komputer juga, tapi ada juga di handphone atau di smartphone kita. Nah, kalau kita lihat dari katanya, web browser ini terdiri dari dua kata ya, dari kata web yang merupakan singkatan dari website, kemudian browser yang adalah media penjelajah. Nah, web browser ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menayangkan atau berinteraksi dengan tulisan, dengan gambar, dengan video, dengan musik, dan juga berbagai informasi lainnya yang terdapat pada halaman web atau situs. Nah, dengan web browser ini, kita sebagai pengguna secara cepat dan mudah dapat mengakses informasi yang diberikan. Seperti tadi ya, ketika kalian mencari tugas dari guru, pastinya lebih cepat kalian mencari informasi lewat internet kan? Nah, awalnya web browser ini dia itu hanya berbentuk teks dan belum menampilkan gambar. Namun, seiring berjalannya waktu, para pengembang-pengembang web browser, mereka bisa mengembangkan web browser ini, sehingga kita bisa menampilkan gambar, dan bukan hanya teks saja. Bahkan, kita juga bisa melihat video, atau bisa juga memutar suara lewat web browser ini. Selain itu juga, dengan web browser, kita juga bisa dapat mengirim dan menerima email. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi dari web browser? Selain untuk menjelajah internet, pasti ada fungsi-fungsi lain dari browser. Nah, saat ini kita akan belajar bersama kira-kira apa saja fungsi dari web browser. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 fungsi web browser. Nadia, boleh bacakan fungsi web browser apa saja? Bu, fungsi web browser yang pertama itu bisa membuka halaman website, kemudian memastikan keamanan suatu website, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Berikutnya mendukung permintaan data dan juga mendukung penggunaan mesin pencari. Oke, bagus sekali Nadia, terima kasih. Nah, jadi seperti yang Nadia katakan, ada 5 fungsi web browser. Nah, fungsi utama dari web browser itu adalah membuka halaman website di internet. Nah, dengan menggunakan web browser, kita bisa langsung menuju alamat di mana kita akan mengakses data. Nah, kemudian yang fungsi yang kedua itu memastikan keamanan suatu website. Nah, sebagian besar web browser umumnya melakukan proses verifikasi atau autentikasi pada sebuah halaman website untuk memastikan apakah halaman website tersebut aman atau berbahaya bagi penggunanya. Nah, misalnya untuk menghindarkan perangkat komputer kita atau perangkat handphone kita atau gadget kita dari virus yang bisa merusak sistem komputer. Nah, fungsi yang ketiga di sini ada untuk mendukung permintaan data. Nah, fungsi lain ini
Fungsi lain dari web browser ini untuk mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna yang dikenal dengan istilah requesting supporting data item. Nah, hampir seluruh alamat web yang ada di internet bisa diakses dengan menggunakan web browser. Dan ada data yang berupa foto atau media lainnya, itu bisa kita simpan atau kita download secara langsung dan disimpan ke dalam dokumen atau ke dalam komputer kita ya. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari web browser itu mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Nah, pada umumnya, web browser juga memiliki fungsi mengumpulkan seluruh data pada sebuah website. Sehingga sebuah website yang ditampilkan itu bisa lebih baik. Nah, web browser yang dapat menampilkan konten berbentuk teks, berbentuk foto, berbentuk video, dan juga berbentuk audio pada sebuah halaman website. Nah, kemudian ada fungsi yang terakhir ini untuk mendukung penggunaan mesin pencari. Mesin pencari atau dalam bahasa Inggrisnya search engine dan web browser ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, search engine ini merupakan bagian dari web browser yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari data atau informasi yang ada di internet. Nah, dari kelima fungsi dari web browser, kita bisa simpulkan bahwa ternyata kita bisa mengetahui penggunaan web browser itu bisa memudahkan kita sebagai pengguna dalam mengakses berbagai informasi di internet. Bukan hanya informasi teks saja, tetapi ada gambar, ada audio, ada juga video. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, pasti kalian bertanya, apa saja sih contoh dari web browser? Nah, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, mungkin macam-macam web browser itu masih bisa kita hitung dengan hitungan jari ya, anak-anak. Atau mungkin ada baru ada belasan. Nah, tapi sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, browser ini sudah ada banyak macamnya. Bahkan sudah ada browser untuk mobile atau smartphone. Nah, kalau kita menggunakan smartphone Android, mungkin kita bisa membuka Play Store. Nah, Play Store kan tempat untuk kita bisa mendownload banyak aplikasi ya. Nah, di Play Store, kita bisa melakukan pencarian tentang browser. Nah, kalau kita lihat di Play Store, pasti akan muncul banyak sekali atau puluhan browser yang ada yang bisa kita gunakan pada smartphone atau pada mobile kita ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Agung ya. Agung ada kan Agung? Ada, Bu. Oke. Agung, kalau Agung lihat gambar di layar, bisakah Agung sebutkan browser-browser apa saja yang bisa digunakan pada mobile atau pada smartphone? Saya menggunakan Google Chrome, Bu. Google Chrome. Ada UC browser, ada Baidu Ya. browser, Firefox, kemudian Opera Mini, ada Yandex, Bu. Oke, Ada One baik. browser juga, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Agung. Nah, sekarang, selain pada mobile atau smartphone tadi, ada juga web browser yang bisa digunakan pada PC. Kita lihat di sini, ada Internet Explorer. Nah, Internet Explorer ini atau biasa yang disebut IE adalah perangkat lunak untuk menjelajah dunia maya atau internet ya, yang dibuat oleh Microsoft. Nah, Internet Explorer ini logonya huruf E. Nah, browser ini pertama kali diperkenalkan pada 16 Agustus tahun 1995.
IE ini atau Internet Explorer ini sudah include pada sistem operasi Windows. Nah, tapi pada tahun 2022 ini Microsoft sudah mematikan IE. Jadi IE ini sudah tidak lagi, Internet Explorer ini sudah tidak lagi digunakan. Sudah dihilangkan dari sebagian besar versi Windows 10. Tapi Internet Explorer ini sudah digantikan dengan browser yang bernama Microsoft Edge. Nah, browser yang kedua di sini ada Opera. Nah, web browser ini dikembangkan oleh perusahaan Opera Software yang berlokasi di Oslo, Norwegia pada tahun 1994. Nah, Opera ini muncul sebagai saingan dari Internet Explorer yang dahulu ya. Tetapi Opera ini populernya itu bukan di desktop, tapi dia populer pada mobile atau smartphone yang dengan nama produknya itu Opera Mini yang seperti dikatakan tadi oleh Agung ya. Nah, logo dari Opera ini berbentuk 3D dengan huruf O yang melambangkan, ada artinya ini, logo dari Opera ini, melambangkan sebuah gateway yang luas. Nah, artinya Opera ini akan membawa lebih banyak konten, membawa banyak temuan, membawa banyak jawaban, membawa banyak komunikasi, dan banyak lagi informasi kepada penggunanya. Selanjutnya ada browser yang bernama Mozilla Firefox. Nah, perangkat ini dibuat oleh Blake Rose pada tahun 1998. Nah, seiring berjalannya waktu, Blake Rose ini mengembangkan browser Mozilla ini bersama temannya yang bernama Dave Chiat. Setelah mereka bekerja sama membuat browser ini, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi nama browser yang mereka buat ini dengan menggabungkan kedua nama browser yang mereka buat. Jadinya namanya menjadi Mozilla Firefox. Nah, kalau kita lihat, browser ini memiliki penampilan yang cukup sederhana ya. Kinerja yang memuaskan dalam kecepatan download maupun upload file. Nah, kalau kita lihat logo dari Mozilla Firefox ini, pasti banyak yang mengira kalau gambar hewan yang ada pada Mozilla Firefox ini adalah hewan rubah api. Kalau kita lihat dari telinganya, dari ekornya, pasti kalau kita lihat sepintas ini seperti hewan rubah dan ini ekornya bisa berupa api ya. Tapi ternyata salah ya anak-anak. Ternyata logo ini bukanlah hewan rubah pada logo Mozilla Firefox ini. Tapi hewan yang ada pada logo Mozilla Firefox ini adalah seekor panda merah. Nah, kemudian bentuk hewan yang melingkar ini ada artinya juga. Nah, ini artinya adalah gugusan bintang yang diambil dari teleskop Hubble Space pada tahun 2002 yang silam. Nah, logo Mozilla Firefox ini didesain oleh Stephen Geraghty tahun 2003 dan selanjutnya ada web browser yang paling sering kita gunakan. Di sini namanya Google Chrome. Nah, Google Chrome ini adalah perangkat lunak yang dibuat oleh Google tentunya pada tahun 2008. Ini web browser ini adalah hasil penggabungan antara desain minimal dengan teknologi canggih agar supaya web browser ini dapat diakses dengan lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah. Nah, browser Google Chrome ini Ibu rasa adalah browser yang paling populer digunakan oleh anak-anak saat ini ya. Nah, dan logo dari Google Chrome ini berbentuk bulat dengan 5 warna. Ini ada artinya. Bulat ini diartikan seperti bola mata ya, di mana melambangkan pandangan yang luas terhadap wawasan.
Nah, di dalam lingkaran ini ada 5 warna. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan juga warna putih. Yaitu melambangkan logo dari Google itu sendiri ya. Selanjutnya ada Microsoft Edge. Nah, ini yang tadi digantikan oleh Internet Explorer ya. Nah, meskipun sudah banyak bermacam-macam browser, namun ini dari perusahaan Microsoft, ini mereka tetap berusaha mengembangkan browser yang satu ini ya, browser Microsoft Edge ini ya. Nah, di perusahaan Microsoft ini mengatakan bahwa Microsoft Edge ini adalah browser yang user friendly, yang terintegrasi juga dengan Windows 10 ya. Nah, browser ini beroperasi sebagai aplikasi modern pada mode tablet juga bisa, dan Microsoft Edge ini juga terhubung dengan Cortana. Nah, Microsoft menjamin pengguna dari Microsoft Edge ini dapat melakukan pencarian dengan cepat, dengan nyaman, dengan aman, karena menggunakan sistem operasi yang terbaru. Nah, bagaimana dengan logo dari Microsoft Edge ini? Ada artinya juga ya, anak-anak. Nah, logo dari Microsoft Edge ini, kalau kita lihat, ini seperti sebuah ombak ketika melakukan selancar atau surfing ya. Dia ada ombak besar. Nah, ombak besar ini membentuk huruf E, seperti namanya ya, Edge. Nah, desain ini seperti gelombang, ini punya gradasi warna yang sangat unik, yang sangat cantik juga kalau kita lihat. Ada warna biru, biru toska, dan juga hijau muda ya. Nah, demikian contoh, ada 5 contoh dari web browser yang bisa kita gunakan pada PC atau desktop. Kalau tadi kita sudah mempelajari pengertian fungsi dan macam-macam dari web browser, nah sekarang ada fitur-fitur pada web browser. Oke. Nah, fitur itu apa sih? Nah, fitur itu artinya menu atau kelengkapan yang disediakan oleh web browser untuk memudahkan pengguna ketika melakukan pencarian informasi. Nah, tentunya fitur dari setiap web browser ini berbeda-beda. Nah, fitur ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam berinternet, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi penggunanya. Nah, para pengembang web browser ini tentunya mereka itu berlomba-lomba untuk mengembangkan, untuk berbagi inovasi mereka lewat fitur-fitur yang diberikan pada setiap web browser. Nah, di sini kita akan lihat fitur apa saja sih yang ada pada web browser. Nah, kita lihat di sini ada fitur New Window dan New Tab. Nah, fitur New Window ini berfungsi untuk membuka sebuah jendela baru dengan menggunakan web browser yang sama. Kemudian, kalau fitur New Tab, dia berfungsi untuk membuka tabulasi baru dalam satu jendela yang sama. Nah, dengan menggunakan fitur New Tab ini, kita bisa membuka berbagai macam situs sekaligus dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga memudahkan oleh pengguna. Nah, kalau kita lihat di sini, fitur dari New Tab atau New Window bisa kita dapatkan lewat kita mengklik tanda titik 3 yang ada di bagian kanan dari browser. Nah, di sini Ibu menggunakan web browser Google Chrome ya. Kita klik tanda titik 3 yang ada pada bagian kanan web browser Google Chrome. Nanti di sini akan ada muncul New Tab dan New Window. Nah, di sini juga ada keterangannya. Ternyata ada cara cepat untuk mengakses fitur New Tab dan New Window. Itu kita tinggal menekan tombol pada keyboard kita, tombol Ctrl plus T untuk New Tab, dan Ctrl plus N untuk New Window. Nah, New Tab juga bisa kita lakukan dengan mengklik tanda tambah yang ada di sebelah tabulasi ini. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Pada fitur browser selanjutnya,
ada yang fitur pada Google Chrome yang bernama Find. Nah, fitur Find ini digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk mencari suatu kata atau angka, atau cukup langsung ketikkan informasi yang kita inginkan pada address bar. Nah, setelah itu kita bisa menekan Enter, dan kita bisa mendapatkan hasil serta rekomendasi langsung dari web. Nah, di mana kita bisa menemukan fitur Find ini? Masih pada tanda titik 3 pada bagian kanan kalau di Google Chrome. Kemudian kita pilih Find, atau cara cepatnya bisa kita dengan menekan tombol Ctrl F. Oke, selanjutnya ada fitur download. Nah, fitur ini pasti Ibu yakin dan Ibu percaya bahwa semua kalian sudah pernah menggunakan download ini. Nah, di download ini kita bisa melihat semua hal, semua informasi yang sudah kita unduh sebelumnya atau kita download sebelumnya. Nah, di mana fitur ini berada? Dia masih berada di dalam tanda titik 3 di sebelah kanan pada web browser Google Chrome, dan ada fitur downloads-nya. Atau dengan cara cepat, kita bisa mengklik pada menekan tombol pada keyboard Ctrl plus J ya. Di situ kita bisa melihat apa yang sudah kita download, apa saja. Bisa file, bisa berbentuk video, bisa musik, atau foto yang kita download ya. Selanjutnya, ada fitur bookmarks. Nah, kalau di Google Chrome, dia namanya bookmarks ya. Kalau kita menggunakan aplikasi Microsoft Edge, dia namanya favorit. Nah, bookmarks ini fungsinya untuk apa? Nah, dia adalah suatu pengingat atau penanda alamat atau halaman-halaman situs pada web browser. Nah, dengan menggunakan bookmark ini, maka kita akan dimudahkan dalam mencari halaman atau alamat situs yang kita inginkan. Karena kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetik alamat dari suatu situs. Dia masih pada menu yang sama ya, kalau di Google Chrome ya. Dia berada di bawah downloads. Nah, kita bisa mengklik bookmarks, atau kita bisa langsung dengan mengklik tanda bintang pada address bar ini. Tanda bintang ini, ketika kita mengklik nanti, situs-situs yang kita bookmarks, dia bisa muncul seperti ini, ada di bagian bawah address bar. Nah, ada halaman-halaman, situs-situs, di sini contohnya yang sudah Ibu bookmark ya. Selanjutnya, ada fitur history. History kalau fungsinya ini adalah fitur untuk mencatat atau menyimpan data sejarah penelusuran dan penggunaan internet kita. Nah, jadi fitur history ini bisa sangat bermanfaat jika kita ingin melihat situs mana saja yang pernah kita kunjungi. Nah, fitur ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk melacak kemana saja browser kita pernah menjelajah. Nah, ada manfaat lain juga dari fitur history ini, yaitu jika kita ingin mencari suatu informasi, kemudian informasi tersebut sudah pernah kita kunjungi situsnya sebelumnya, tapi ternyata kita lupa alamat situsnya, kita lupa juga untuk membookmark situs tersebut. Nah, maka dengan menggunakan fitur history ini, kita bisa mencari lagi situs apa yang kita buka sebelumnya kalau kita lupa membookmark situs tersebut. Selanjutnya, ada fitur Create QR Code. Nah, fitur ini ada pada browser Microsoft Edge. Ya. Fitur Create QR Code ini berfungsi untuk membuat QR Code dari situs yang sedang kita buka. Nah, jadi kita bisa berbagi link dengan smartphone kita secara cepat dengan menggunakan QR Code ya. Nah, kalau kita lihat ini contohnya web browser Microsoft Edge. Nah, untuk
fitur Create QR Code berada di kanan atas pada web browser Microsoft Edge. Nah, kemudian ada menu Create QR Code. Ketika kita mengklik menu Create QR Code, maka akan muncul model QR Code yang ketika kita scan, maka akan langsung menuju ke alamat atau ke situs yang kita buat sebelumnya. Ini bisa memudahkan kita ya untuk berbagi situs, berbagi link dengan teman atau dengan siapa saja menggunakan handphone atau smartphone. Tapi tentunya itu memerlukan aplikasi untuk scan QR code. Selanjutnya, di sini ada fitur browser Read Aloud. Nah, ini masih juga pada web browser Microsoft Edge ya. Di sini fitur Read Aloud ini, dengan fitur ini kita bisa memerintah browser untuk membaca situs yang sedang kita buka dengan suara nyaring. Nah, suara yang dikeluarkan dari browser ini merupakan suara elektronik ya, seperti suara robot yang bernada datar, semacam suara template yang ada di Google Translate. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung klik kanan, atau kita bisa mengklik tanda titik 3 pada bagian kanan browser pada Microsoft Edge, kemudian kita langsung pilih Read Aloud. Atau di sini ada cara cepatnya dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl plus Shift plus U ya. Jadi Ctrl Shift U. Atau bisa juga kita langsung pada address bar ada icon berbentuk huruf A. Nah, di situ kita bisa langsung klik. Nanti ketika kita mengklik fitur Read Aloud ini, maka di browser akan secara otomatis itu dia akan membaca teks-teks yang ada pada browser. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau aku sih udah, Bu. Bagaimana, Bayu? Saya sih sudah, Bu. Oke, kalau yang lain sudah? Bu, izin bertanya. Iya, silakan, Pupu. Apakah ada perbedaan dari masing-masing browser, Bu? Oke, baik sekali pertanyaan dari Pupu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, tentunya pada setiap browser Bu, itu, padahal saya baru mau tanya. iya ya Nadia, ternyata Nadia sama Pupu punya pemikiran yang sama ya. Oke, Ibu akan jawab ya. Sama-sama. Oke, anak-anak sekalian ya. Jadi, setiap browser itu tentunya punya perbedaan masing-masing ya. Dari tampilannya saja, seperti kita lihat tadi ya di contohnya, Ibu mencontohkan dari browser Google Chrome sama browser dari Microsoft Edge. Nah, pastinya setiap browser itu punya ciri khas sendiri, bukan hanya dari tampilannya saja, tapi dari fiturnya lagi ya. Seperti tadi di Google Chrome, tidak ada kan fitur Read Aloud, tapi di Microsoft Edge ternyata dia punya fitur Read Aloud dan juga punya fitur Create QR Code ya. Nah, jadi setiap browser itu pasti punya perbedaan. Bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu, sekarang kalian akan berdiskusi ya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada Nadia, Agung, Pupu, sama Hamzan. Kemudian kelompok 2 ada Malihatun, Agung, Anwar, Cahya. Dan kelompok 3 ada Bayu, Dadan, dan Ferdi. Masing-masing sudah bisa lihat ya pembagian kelompoknya. Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah mengirimkan di grup WA ya, grup WA kelas kita, LKPD, yang harus kalian kerjakan. Silahkan masing-masing siswa untuk membaca petunjuk yang ada pada LKPD ya. Di situ kalian harus berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Nah, kalian juga Ibu izinkan ya, kalau membawa smartphone, kalian bisa mencari informasi tambahan atau referensi lain ya dari internet. Jangan lupa, harus siapkan alat tulis.
untuk menulis hasil analisis kelompok, hasil diskusi kelompok pada LKPD. Ya, masing-masing kelompok silahkan berdiskusi. Semua harus aktif ya, semua anggota kelompok harus aktif, harus saling memberikan saran, saling memberikan pendapat. Di situ ada 4 soal. Nah, masing-masing anggota kelompok bisa memberikan pendapat di tiap soal ya, agar supaya semuanya aktif berpartisipasi dalam kelompok. Jangan hanya satu orang saja yang aktif dalam kelompok ya. Nah, Ibu berikan waktu 15 sampai 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, nanti hasil dari diskusi kelompok kalian harus kalian presentasikan ya. Sudah selesai? Oke, Aduh, baik. Sudah 20 menit ya anak-anak ya. Baik, Sudah Bu. selesai ya semuanya. Oke, kalau begitu Ibu akan menunjuk Mali aja, Bu. Kelompok 1, Agung Ya. siap, Bu. Agum. Oke, Agum. Gimana Agum? Soal nomor 1 saja ya. Oke. Soalnya itu dari aplikasi web browser. Browser adalah suatu program yang akan menjelajahi atau mencari dari suatu atau web. Web browser berfungsi untuk membuka suatu halaman website di internet permintaan data yang diterima maksimal tampilan pada website. Oke. Ya, bagus sekali Agum dan kelompoknya. Jawabannya sudah sangat tepat ya Agum bersama kelompok. Oke, berikutnya untuk jawaban nomor 2 sampai 4, Ibu minta Mali untuk mempresentasikan hasil kelompok 2 di soal nomor 2 sampai nomor 4. Silakan Mali. Mali. Jangan berisik ya Nah, kalian. silakan Mal. Mau yang pertama, yang nomor 2 itu kan aplikasi browser apa saja ya Bu? Nah, jawabannya ada Google Ya. Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Nah, untuk yang ketiga, keunggulan dan kekurangannya Bu ya. Iya. Keunggulan dari Google Chrome, performanya cepat, tampilan simpel tapi modern, memberikan perlindungan ekstra, terintegrasi dalam Google Apps. Nah, keunggulan Mozilla, tampilan lebih ringkas, ukuran aplikasi kecil, menyediakan konfigurasi lebih lengkap. Keunggulan Microsoft Edge, performa lebih cepat dari Chrome, hemat baterai, punya tampilan menarik, terintegrasi dengan Microsoft. Selanjutnya yang nomor 3 ini masih nomor 2. Kekurangan aplikasi Google Chrome. Keterbatasan kustomisasi, banyak menggunakan memori. Untuk kekurangan Mozilla Firefox, memerlukan waktu lama untuk menjalankan Mozilla pertama kali. Jadi loading dulu tuh awal-awalnya. Memerlukan waktu lama untuk akses situs. Kekurangan Microsoft Edge, tidak berfungsi optimal di bawah Windows 10. Akses produk Google masih kalah dengan Google Chrome. Tidak memiliki fitur penambahan ekstensi. Nah, untuk fitur-fiturnya yang ada pada Google Chrome ada New Tab, New Window, History, Download, Bookmark, Find. Fitur-fitur yang ada pada Mozilla Firefox, Private, Window, New Tab, New Window, Bookmark, History, Download, Add-ons, dan tema. Fitur-fitur yang ada pada Microsoft Edge ada New Tab, New Window, Private Window, Favorit, Download, History, Read Aloud, Quiz, QR Code. Terima kasih Bu, sudah selesai. Oke, terima kasih banyak untuk Malihatun yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih juga untuk tadi Agum ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, kalau dari pengamatan Ibu berdasarkan hasil dari presentasi kalian, nah hasil diskusi kalian itu sudah sangat baik, sudah bisa menjawab semua masalah yang ada ya.
Nah, kalau begitu jangan lupa untuk LKPD-nya supaya dikumpulkan ya, supaya Ibu bisa memberikan nilai. Kalau Ibu lihat semuanya sudah baik, sehingga pembelajaran hari ini tidak ada yang mengikuti remedial ya. Baik, Ya, Bu. Oke, jangan lupa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Kalau begitu, pembelajaran kita sampai di sini. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, saya, Bu. Ayo. Ya, Dadan, silakan Dadan. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah, jadi web browser itu suatu program yang digunakan untuk menjelajah internet atau mencari informasi dari suatu web. Ada berbagai macam web browser yang bisa digunakan di mobile ataupun di PC atau desktop, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge. Fitur-fitur pada browser ada New Tab, New Window, Download, History, Bookmark, Favorites, Find. Ada juga Real Aloud dan Read QR Code pada Microsoft Edge. Jadi setiap browser itu punya keunggulan dan kekurangannya tersendiri, serta fiturnya juga masing-masing. Gitu, Bu. Oke, terima kasih banyak Dadan, sangat baik sekali ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Dadan. Nah, kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini bukan cuma bisa disimpulkan oleh Dadan saja ya, tapi semua anak-anak yang ada di kelas ini biar kiranya boleh menyimpulkan, boleh mengambil materi atau informasi dari pembelajaran hari ini. Nah, kalian juga bisa mencari informasi lain, informasi lebih mengenai web browser ini lewat internet ya. Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, macam-macam web browser yang sudah Ibu sampaikan, atau fitur-fiturnya. Kalian bisa mencari lebih banyak informasi di internet ya. Oke, kalau begitu anak-anak Ibu yang hebat, pembelajaran kita sampai di sini, dan untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan tetap membahas tentang web browser ya. Kita akan membahas bagaimana cara kita mencari informasi di internet dengan menggunakan salah satu web browser, dan kita mencari itu menggunakan kata kunci atau menggunakan gambar tertentu. Oleh karena itu, Ibu harapkan supaya semangat yang sudah ada pada hari ini boleh ada juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan hari ini semuanya boleh hadir, pertemuan berikutnya juga harus bisa hadir ya. Jangan malas-malas untuk datang ke sekolah, jangan malas-malas untuk belajar ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke, kalau begitu karena tadi ketika di pembelajaran di awal kita sudah dibuka dengan doa, maka untuk menutup pembelajaran hari ini juga kita akan tutup dengan doa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Ibu mau menunjuk Bayu untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Terima kasih sudah mempercayakan saya. Marilah teman-teman semua kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Setelah kita mengikuti pembelajaran dengan Bu Cassandra hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Bayu untuk doanya. Terima kasih juga untuk perhatian dan semangat semuanya. Dan satu lagi, Ibu mau tutup pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun ya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Cakep. Makan, oke. Makan bareng sama Ibu Asih. Cakep. Cakep. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih semuanya. Mantap, Ibu. Mantap.